Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar dengan Aisyah ya. Baik Aisyah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Saya sudah menerima interview form dari yang kamu isi. Kamu sudah siap melakukan sesi konseling pada hari ini? Siap. Baik. Baik Aisyah, di sini ada 3 buah kursi, kiri, tengah, atau kanan. Kamu boleh memilih salah satu kursi yang memang kamu merasa nyaman ketika duduk di sebelah sana. Yang ini. Baik, silakan. Baik Aisyah. Nah di sini kan terdapat 2 kursi lagi. Kamu akan merasa nyaman ketika saya duduk di sebelah mana? Baik, saya izin duduk ya. Baik Aisyah, kamu ketika melakukan perjalanan untuk ke sesi konseling hari ini, ada cerita yang menyenangkan ataupun kesedihan, boleh kamu ceritakan terlebih dahulu? Untuk bisa sesi konseling hari ini, alhamdulillah perjalanannya berjalan lancar gitu ya teh. Cuma emang di sini kondisi saya emang sedikit lebih capek gitu karena tadi pagi diisi kegiatan PCC gitu. Terus tadi siang ada praktek bimbingan kelompok juga. Terus ada kegiatan lain juga. Ya ada sedikit rasa capek gitu. Tapi saya bersyukur gitu setidaknya hari ini bisa lebih produktif gitu. Baik Aisyah, kamu hebat ya. Ketika kamu merasakan capek tapi energi kamu tetap positif vibes. Baik Aisyah, untuk itu saya ingin menanyakan apakah kamu pernah melakukan sesi konseling? Bagaimana kesan kamu melakukan sesi konseling tersebut? Berjalan baik gitu dan tentunya kayak kayaknya gini ya konseling dan membuat saya lebih jadi bisa setidaknya hal yang emang aku pendam itu bisa keluar gitu. Kamu kan memang sudah pernah mengikuti sesi konseling. Menurut kamu apa sih kamu menggambarkan sesi konseling itu seperti apa? Sesi konseling menurut saya kayak konselor itu intinya membantu si konseling itu supaya si konseling itu bisa mengambil keputusan dari masalah yang harus diselesaikan gitu. Ya baik, sesi konseling itu memang tempat untuk menyalurkan apa yang kamu rasakan gitu. Sehingga memang kamu di sini juga tidak dihakimi, merasa lebih didengar juga gitu. Karena memang di sini itu kami lebih profesional untuk untuk menangani hal seperti itu. Baik Aisyah, dalam sesi konseling ini seperti halnya yang sudah kita sepakati di inform yang kamu isi, bahwa sesi konseling ini akan berjalan 4 sesi dan juga setiap sesinya itu akan dilakukan sekitar 45 atau sampai 60 menit. Nah, apakah Aisyah berkenan? Oke. Untuk itu saya izin untuk mencatat dan juga merekam apakah Aisyah diperbolehkan. Baik, terima kasih ya Aisyah. Ketika hal ini sudah melakukan sesi konseling, di sini kan ada asas kerahasiaan yang memang hanya kita saja yang mengetahuinya. Nah, dalam hal itu Aisyah membolehkan siapa saja sih yang boleh mengetahui sesi konseling ini selain kita yang ada di sini? Untuk saat ini emang hanya kita berdua saja.
Baik. Oke Aisyah, kita masuk saja ya ke sesi konseling. Jadi boleh kamu ceritakan atau kamu boleh mengeluarkan suara kamu, apa sih yang sedang kamu alami, yang sedang kamu rasakan untuk saat ini? Oke, saat ini tuh aku merasa sebenarnya jalannya tuh harus kemana sih gitu. Ada kebingungan gitu dalam fase yang memang untuk saat ini dijalani itu. Dan memang aku tuh terakhir sebagai anak bungsu gitu. Ada 3 bersaudara. Kemudian usia aku dengan kakakku juga, khususnya yang pertama emang lebih jauh gitu kan. Nah hal itu tuh kayak melihat dari umur kedua orang tua juga, tentunya itu tuh sudah tidak muda lagi gitu. Nah dalam kebingungan itu aku kan merasa kayak gimana ya, harus kayak gimana, sedangkan di posisi sekarang juga aku tuh merasa iri gitu sama pencapaian kedua kakakku, karena mereka udah bisa jauh lebih mandiri gitu, lebih ibaratnya saat mereka kuliah mereka tuh bisa mencari dana dari hasil kerja kerasnya sendiri, sedangkan aku merasa kenapa ya aku kayak gini-gini aja gitu, kayak ngerasa hidup aku teh jadi takut jadi beban gitu bagi kedua orang tua kayak gitu. Sepertinya kamu merasa kebingungan gitu, ini tuh arahnya kemana, karena memang kamu terlahir sebagai anak bungsu, lalu juga kamu itu terlahir jauh gitu dengan kakak-kakak kamu, sedangkan kamu juga di sisi lain kamu tuh iri dengan kakak-kakak kamu karena mereka sudah bisa menghasilkan uang sendiri gitu, sedangkan kamu merasanya takutnya menjadi beban untuk mereka seperti itu. Terus kalau lagi di fase sekarang, biaya kuliah aku tuh lebih dicondongkan sekarang dibiayai sama kakak kedua aku. Aku emang baru lulus gitu, tapi seolah mereka tuh jadi apa ya, semacam tuntutan gitu dari kedua orang tua aku teh. Karena emang awalnya sebenarnya si aku tuh dibebaskan pilihan buat bisa kuliah di luar negeri, tapi itu tuh sebelum AA nikah yang pertama. Nah di situ juga aku merasa kecewa gitu, karena ketika aku ingin melanjutkan cita-cita aku ada faktor lain gitu, salah satunya ya kondisi finansial tadi, karena sebelumnya yang memang sudah disiapkan sampai lulus, ternyata uang itu malah kepake sama kakak aku yang pertama itu yang biaya nikah itu, dan itu uangnya dia. Tapi di sisi lain saat aku ngobrol gitu ya sama kakak aku yang pertama, dia merasa bersalah karena hal yang memang sudah dia siapkan, hal yang memang sudah dia kerja keras untuk aku gitu ya, ternyata hasilnya kepake sama dia. Nah itu juga kayak merasa bersalah ke kedua orang tua aku gitu. Nah jadi rasa bersalah ke kedua orang tua aku, terus aku juga ngerasa apalagi aku gitu, aku yang jadi ngerasa harus dibiayai sama mereka, sedangkan sebenarnya tugas itu bukan tugasnya dia, bukan kewajiban aku buat bisa ngebiayain aku kayak gitu. Kamu merasa bersalah kepada kakak kamu yang pertama karena kamu merasa ini tuh bukan tugas dan kewajiban kakak kamu, tapi ini kewajiban orang tua kamu seperti itu.
Ya kayak gitu, soalnya ngeliat kondisi waktu juga yang tadi kayak gak muda gitu. AA tuh AA yang pertama tuh jadi nuntut ke AA yang kedua gitu. Terus AA yang kedua juga eh, meskipun mungkin terlihat secara sukarela gitu ya, memberikan atau kayak ingin juga membahagiakan adiknya gitu ya, tapi ada sisi kayak aduh kapan ya aku bisa semandiri itu gitu, tanpa harus emang eh, tanpa emang harus eh, jadi beban gitu buat mereka gitu ya, kayak gitu. Kamu merasa kamu itu seperti lagi dikejar sama umur orang tua gitu ya, karena kamu juga mengetahui atau menyadari bahwa umur orang tua kamu itu tidak muda lagi. Merasa kayak anak bungsu gitu, terus harta juga apa ya, kayak ibaratnya mah udah habis di anak pertama gitu, terus sekarang berjuang juga buat kuliahin adiknya, terus saya sekarang pindah ke yang kedua. Nah di situ tuh aku tuh ngeliat kondisi mama gitu ya, lebih sakit hati gitu ngeliat mama teh, karena kelihatan banget itu kayak dari pikirannya, terus kayak sekarang kan mama emang lagi sakit juga ya, lagi rumah sakit yang memang spesifik atau kayak perawatan, tapi lagi sakit diabetes. Dari situ tuh kelihatan banget si perbedaan berat badan itu. Nah kayak gitu teh aku teh ngerasa apa nanti jangan kuliah aja ya atau gimana ya, karena aku teh takutnya teh ini teh jadi jadi hal yang emang apa ya, hal yang emang ibaratin buat mereka gitu. Satu sisi kamu tuh merasa kamu tuh kebingungan gitu, ini tuh sebenarnya saya tuh harus melakukan seperti apa, karena satu sisi kamu juga merasa kamu itu dikejar sama orang tua, sama umur orang tua kamu, satu sisi kamu juga ingin untuk berkuliah, satu sisi kamu juga kalau misalnya kuliah takut memberatkan kakak kamu, karena memang kan sekarang kakak pertama kamu seperti yang kamu sudah ceritakan bahwa kakak pertama kamu sudah menikah, lalu untuk biaya kamu kuliah sama kakak kedua kamu. Nah jika diskalakan kamu tadi merasa kebingungan, 0 kamu merasa baik saja, 10 kamu merasa sangat kebingungan. Untuk saat ini kamu ada di skala berapa kalau boleh tahu? Skala 7. Kamu merasa ada di skala 7. Boleh ceritakan kenapa kamu memilih di angka atau di skala ke-7? Ya aku pilih di angka 7 karena emang cukup tinggi nilai kedua, karena di masa itu tuh pasti ada pertimbangan gitu, apa yang memang harus aku kejar, harus aku jalani gitu, terus apa yang harus aku pilih. Sedangkan dari sisi lain juga dari kedua orang tua, kayak apa cemas apa bakal gitu, bakal terus dari omongan aku juga neng mah lebih tinggi, mah hayang lebih tinggi, ayeuna Aobi udah lebih saluran gitu gelarnya, nah ini kudu lebih disaluran gitu, jadi ada kebingungan tapi ada motivasi gitu, jadi kayak dilema. Baik Aisyah, dapat saya simpulkan
menyimpulkan kamu itu merasa kebingungan, kamu itu merasa takut karena memang kamu itu seperti kayak kebingungan itu arahnya kemana. Karena satu sisi ya kamu dikejar sama orang tua kamu, satu sisi kamu merasa ini tuh takut memberatkan kedua kakak kamu, sehingga kamu itu menjadi kebingungan ini tuh arahnya kemana, ini tuh akhirnya bakal seperti apa. Nah, ketika kamu merasakan hal tersebut, harapan apa sih yang ingin kamu capai gitu di kehidupan kamu yang sekarang? Harapannya aku bisa lebih mandiri untuk bisa setidaknya aku tidak lagi lebih mandiri, terus aku juga tidak membandingkan diri aku sama kakak-kakak aku karena prosesnya emang beda gitu. Terus ya setiap orang juga pasti berproses. Oke, dan kamu ingin lebih mandiri. Nah, seperti apa sih lebih mandiri versi kamu itu seperti apa? Terus ya aku lebih mandiri itu kayak sedikit mulai mungkin bisa dibilang cari pengalaman gitu ya, pengalaman yang bisa kasih dari uang mungkin entah kayak freelance atau apa gitu, supaya sedikit membantu meringankan kedua beban aku, kemudian kedua beban kakak aku. Oke, kamu ingin mencoba langkah untuk mencari yang kayak lowongan pekerjaan atau freelance seperti itu. Nah, ketika kamu ingin mencoba untuk hal tersebut, apakah kamu ada menceritakan gitu keinginan kamu ke kakak-kakak kamu atau kamu keep sendiri? Awalnya emang aku keep sendiri karena untuk bisa cerita di keluarga juga tentunya kayak hal yang memegang aku. Tapi di antara kedua orang tua, aku tuh emang kurang dekat sama mereka, bisa dibilang kurang lah ya, meskipun mereka ada gitu, tapi interaksi kita tuh bisa dibilang kayak sebagiannya aja. Tapi untuk sama kakak aku, karena emang dari dulu juga aku hidup lebih banyak sama nenek aku, bukan sama kedua orang tuaku. Terus kayak hidup di rumah juga belum sama kakak aku. Tapi mulai pas merasa lebih dekatnya itu ketika aku akhir-akhir ini, lebih tepatnya waktu aku mulai kuliah, mungkin bisa disebut kayak merasa mulai dewasa gitu ya, kayak mulai banyak pikir gitu kayak gimana gitu. Nah, aku juga mungkin aku juga kayak menyuarakan kayak keinginan aku, terus kayak aku juga sharing gitu ke awal kayak gimana sih caranya kayak gitu. Dan kemudian juga aku fasilitasi itu gitu. Tapi ya memang ada nasihat juga gitu kayak dari aku yang pertama kayak gini, Neng, gak apa-apa kalau misalkan saat ini emang belum bisa berpenghasilan atau apa gitu. Dan itu mah emang bukan tanggung jawab Neng, kayak gitu. Terus jangan terlalu berambisi lah, jangan terlalu berambisi dalam hal kayak memaksakan diri, karena justru itu yang bikin takut kayak mati rasa gitu. Dan juga disitu kayak udah mulai ngerti gitu, iya mungkin aku juga bisa melihat gitu kayak dari pengalaman aku yang pertama itu terlalu dipaksa, terus kayak
mungkin lupa gitu sama kepentingan diri sendiri, jadi merasa penting dirasa gitu. Baik, di sana tadi dan kamu merasa kamu itu kurang untuk berani bercerita dan kamu juga merasa bahwa ini tuh bukan tanggung jawab kamu, jadi kamu tidak seharusnya terlalu keras kepada diri kamu sendiri. Nah, hasil apa sih yang ingin kamu terjadi gitu pada kehidupan kamu? Hasil akhir yang pengen terjadi itu aku bisa lebih mungkin melepaskan atau hal yang emang merasa sebaiknya gak perlu terlalu banyak dipandang atau kayak gimana gitu, lebih bisa melepaskan supaya aku juga gak terlalu berlarut gitu ya sama kesedihan aku, jadi bisa lebih regulasi emosi gitu. Dan kamu ingin melepaskan apa yang kamu rasakan, kamu ingin mengurangi rasa, kamu memendam rasa tersebut. Nah, ketika rasa itu berkurang, apa sih yang terjadi pada kehidupan kamu? Tentunya saya bisa jauh lebih damai gitu ya dengan diri saya sendiri. Dan kamu merasa lebih tenang gitu yang terjadi pada kehidupan kamu. Nah, letak ketenangan itu ada di sebelah mana? Di hati. Nah, ketika rasa ketenangan itu sudah ada dalam hati, apa sih yang kamu rasakan? Tentunya saya bisa jauh lebih intinya berdamai sama diri sendiri, bisa lebih lebih versi diri terbaik itu tanpa jadi orang lain, tapi tetap jadi diri aku, tapi jadi diri yang emang lebih sehat atau lebih pulih gitu. Oke, kamu ingin merasa menjadi pribadi yang lebih pulih, lebih mengikhlaskan apa yang terjadi pada kehidupan kamu. Nah, tadi kan Aisyah ada di skala 7 gitu. Nah, ketika rasa itu berkurang, skala yang ingin kamu harapkan itu ada di skala berapa untuk perubahan yang terjadi di kehidupan kamu? Mungkin saya memilih skala 0 karena emang kayaknya ya udah gitu, bisa sembuh, bisa berdamai gitu, nggak harus melihat orang lain, karena nggak harus terjadi sama orang lain, kayak lebih ya udah cinta aja sama diri sendiri, tapi kamu juga harus tetap berproses gitu. Baik, kamu kayak mengungkapkan kamu ingin ada di skala 0 gitu, yang pastinya itu benar-benar sangat kamu bisa berdamai gitu. Nah, kamu boleh ceritakan skala 0 versi kamu itu seperti apa sih? Kalau boleh saya tahu. Oke, jadi skala 0 versi aku itu dimana aku tuh emang benar-benar menjalani diri aku, ya jadi diri aku tanpa harus lihat orang lain gitu, tanpa harus tetapin standar buat diri aku, tapi dibanding dengan orang lain gitu, ya aku gitu, tanpa harus lihat itu tuh, lihat kamu atau lihat orang lain udah seperti itu. Ya udah aku jalan sendiri aku dengan tulus gitu, dengan berproses gitu, supaya lebih baik, lebih bisa menjalani hari itu kayak hari itu tuh dengan lebih ikhlas gitu. Kamu ingin tidak selalu membandingkan kehidupan kamu dengan kehidupan kakak kamu, tidak membandingkan pencapaian kamu dengan kakak kamu. Nah, ketika kamu ingin ada di skala 0, langkah pertama apa
sih yang ingin kamu lakukan gitu untuk mencapai skala tersebut? Oke, langkah pertama supaya saya tidak membandingkan saya dengan kedua orang tua saya, tentunya yang pertama aku harus bisa menerima mungkin ya, menerima bahwa diri kamu itu sekarang ya harus lebih sadar gitu. Memang belum mungkin buat bisa membahagiakan kedua orang tua atau keluarga gitu. Iya, itu juga apa ya, kayak membantu biar bisa lebih 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 ketika aku udah gak ngebandingkan lagi, aku bisa lebih sedikit mengurangi beban atau ekspektasi aku gitu ke mereka. Terus yang kedua, langkah kedua, aku jangan selain membandingkan, aku juga jangan iri gitu, atau jangan menjadikan pencapaian kedua kakak aku itu sebagai standar, tapi lebih ke motivasi gitu buat aku bisa lebih baik lagi. Tadi saya mendengar kamu ingin bisa menerima diri sendiri. Bagaimana langkah kamu untuk bisa mencapai kamu bisa menerima diri sendiri? Saya bisa menerima diri saya mungkin dengan pertama kayak ada mungkin hal-hal yang memang tidak sempat aku ceritakan gitu. Nah, mungkin dari situ saya harus mendengar gitu. Ada sisi yang tidak terceritakan kepada orang lain. Kamu harus lebih sadar itu, paham sama diri sendiri. Pasti sebenarnya kebutuhannya emang harus kamu dengarkan. Salah satunya lewat kita. Kemudian kedua juga supaya tidak membandingkan diri. Kedua, aku tetap berafirmasi positif. Kalau aku tuh emang layak juga, aku tuh emang berharga, bisa Allah kemarin juga bisa. Hal yang memang kamu lihat sekarang tuh emang mungkin untuk lagi berproses. Baik, saya sangat kagum ya dengan diri kamu karena memang itu salah satu langkah awal yang tepat itu untuk mencapai goals yang kamu sebutkan tadi. Karena memang saya juga iya kan gitu kayak saya juga menyadari bahwa memang afirmasi sama diri sendiri itu sangat langkah yang sangat baik, dan juga journaling itu tempat memang dimana tempat paling aman untuk kita bercerita. Baik Aisyah, apa ada yang ingin disampaikan lagi gitu? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Baik Aisyah, mungkin untuk sesi konseling sesi yang pertama ini kita akhiri terlebih dahulu. Kira-kira nih untuk melakukan sesi selanjutnya ada pada minggu ini bisa ya, atau ini minggu depan biar ada acara gitu. Oke. Mungkin untuk info selanjutnya kita konfirmasi lagi di WhatsApp ya Aisyah. Untuk itu saya tutup sesi konseling hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Aisyah karena Aisyah udah sukarela untuk menghadiri sesi konseling pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.